billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita buka suratnya 3 ayatnya 112. Namun sebelumnya kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga apapun yang kita kaji, yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa semoga kita sehat walafiat. Kalau ada yang sakit di antara kita, Allah sembuhkan. Dan kita berdoa semoga Allah lindungi kita ini, Allah lindungi dari segala bahaya. Dan kita doakan semoga negeri kita ini rukun, damai sentosa. Kita doakan semoga dijauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan kita berdoa juga untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah sayang mereka sebagaimana mereka telah mendidik kita di waktu kita kecil. Kita berdoa juga untuk anak cucu keturunan kita. Semoga menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, pintar, sehat, walafiat, dapat mengangkat harga derajat kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, menjadi penolong agama Allah di kemudian hari nanti. Kita doakan juga orang telah banyak berbuat baik pada kita, guru-guru kita yang telah berjasa mendidik kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah angkat harkat derajatnya, dan Allah mudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka suratnya 3 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Di sini Allah bocorkan bahwa kata Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Mereka itu siapa? Ya kita ini. Allah firmankan di dalam Al-Quran surahnya 3 ayat 112, turun kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ceritakanlah bahwa ini mereka akan mendapatkan kehinaan,
mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Mereka akan mendapatkan kesedihan di mana saja mereka berada. Mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di kampung, mau di kota, mau di desa, mau di luar negeri, dapat kehinaan. Tapi kata Allah ada kecualinya. Kecuali yang tidak dapat kehinaan, yang tidak dapat kesengsaraan, yang tidak dapat penderitaan, tidak dapat kemelaratan, itu ada dua. Apa itu ada dua? Yang pertama, illa bihablim minallah. Ini kata Allah, kecuali orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, yaitu orang yang memperbaiki tauhidnya, orang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, yaitu sholat, kalau dapat rezeki sedekah, puasa. Nah ini perbaiki hubungan kepada Allah dan tidak syirik. Yang kedua, wahablim minan nas, dan memperbaiki hubungan kepada sesama, sama kita, kepada keluarga, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan sebagainya semuanya. Nah ini kenapa dia mendapatkan kehinaan di samping dia tidak memperbaiki hubungan kepada Allah dan tidak memperbaiki hubungan kepada manusia? Yang kedua, mereka ini karena dia kafir kepada Allah, kafir kepada hari akhir, tidak percaya kepada Al-Quran, dan juga dia membunuh para nabi. Mereka akan mendapatkan penistaan, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Ada dua tadi yang tidak, orang itu harus perbaiki hubungannya kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Kalau kita lihat suratnya 4 ayat 36, nah di sini secara detail sekali Allah terangkan bahwa orang itu perbaikan hubungan kepada Allah itu. Mari kita lihat, silakan dibuka kepadanya. Surat 4 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah. Yang pertama, untuk hablum minallah itu sembah Allah. Sembah Allah, sholat. Paling kurang yang 5 waktu, syukur-syukur kalau bisa sholatnya ditambah dengan sunat tahajud di malam hari, sunat duha, qobliyah ba'diyah. Itu syukur alhamdulillah. Paling kurang yaitu sholat 5 waktu sehari semalam tidak ditinggalkan. Tuh. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, jangan syirik, jangan musyrik. Syirik itu adalah perbuatannya, musyrik itu adalah orangnya. Syirik dia mempersekutukan Allah, menganggap satu benda sama kekuatannya dengan Allah, itu termasuk syirik. Nah, ini larangan keras dari Allah. Sembah Allah, jangan syirik. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Nah ini baru hablum minan nas. Bakti sama kedua orang tua, baik sama orang tua. Setelah wabil walidaini ihsana, wabizil kurba, kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang yang miskin, orang yang susah, yang perlu bantuan, wal masakin wa ibnis sabil, orang di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, karib kerabat, itu juga harus baik. Kemudian apa lagi? Jangan sombong, jangan somsu. Sombong itu kalau di ayat 37-nya apa tuh? Somsu itu adalah orang yang kikir, setelah dia kikir, dia menyuruh orang juga untuk berbuat kikir. Ini makanya sebenarnya kalau kita lihat di ayat ini,
Untuk hablum minallah itu ada satu dua. Hablum minallah itu semua Allah, jangan sirik. Hablum minannasnya banyak sekali, bakti sama orang tua. Tuh kan, bakti sama orang tua, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, orang yang bekerja di rumah kita. Dan jangan sombong. Sombong itu adalah orang yang kikir, menyuruh orang berbuat kikir, dan orang yang menyembunyikan ayat karunia dari Allah. Kalau ditanya, gimana kabarnya? Waduh, hasil panen tahun ini gimana? Waduh, katanya, meleset. Nah ini, sedangkan kita lihat kalau suratnya 51 ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, demi Tuhan langit dan bumi, apa yang terjadi pada dirimu itu adalah sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan. Makanya sebenarnya kita ini kalau ditanya, semestinya kita harus ucapkanlah ucapan yang baik. Paling kurang kita alhamdulillah. Ini gimana panen kopi tahun ini? Waduh, katanya meleset, nggak seperti biasa. Biasanya segitu, sekarang aduh. Nah ini jadi aduh. Satu orang nanya begitu, dua orang nanya begitu, tiga orang begitu. Akhirnya apa? Jadi akan terjadi pada dirimu itu sesuai dengan perkataan yang kamu ucapkan. Makanya sebenarnya kita ini kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah. Meskipun kita masih tetap seperti biasa, tetap ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah ini kita itu betul-betul harus perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Nah bagaimana kalau kita pernah mungkin sakit hati, atau mungkin pernah cekcok, atau mungkin pernah kita ini berselisih paham dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman sekantor, lingkungan sekitar. Paling orang biasanya itu orang tuh di tetangga itu suka. Makanya kalau kita lihat, coba kita lihat lagi suratnya 3 ayat 132. Surat 3 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat 3 132. Nah ini ya. Wa'ti'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul agar kamu dapat rahmat. Jadi ini lagi kan hablum minallah, hablum minannas lagi. Pertama itu taatiullah, taat kepada Allah itu hablum minallah. Taatiur Rasul pada Rasul, hablum minannas. Nah itu, setelah itu bagaimana caranya supaya kita bisa mentaati Allah, mentaati Rasul itu? Kita lihat ayat 133-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi segera memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Jadi kita segera minta ampun tuh kalau kita habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Berarti kita harus ucapan yang paling baik adalah kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah kemudian apakah itu cukup? Kata Allah, bersegera minta ampun itu saja? Belum. Non enough. Berarti supaya ada cukup, apa ayat berikutnya 134-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 134-nya.
allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina bil ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Taati Allah, taati Rasul itu adalah hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian kata Allah, segeralah kamu mohon ampun kepada Allah dengan surganya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Apakah ini cukup? Belum. Ditambah lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan penghasilannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini dia, kalau dia sudah bisa mengeluarkannya, apa namanya, itulah namanya infak, zakat, penghasilan. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, cing. Jadi kita keluarkan, karena itu ada hak orang. Jangan kita makan semua. Nanti kalau kita makan semua, berarti kita memakan punya orang. Bagaimana kalau kita makan satu biji salak? Kulitnya kita makan, bijinya kita makan. Apakah jadi penyakit? Bisa rusak lambung kita, makanya dikupas dulu, dibersihkan. Keluarkanlah zakat itu. Baik di waktu lapang maupun sempit. Hasilnya bagi orang yang bisa mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit ini, maka yang pertama, coba kita lihat pertama. Hasilnya apa? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina bil ghaiz, orang itu bisa menahan marah. Bisa menahan marah. Kalau kita tanya obat di apotik, ada nggak obat nahan marah? Pasti jawabnya tidak ada. Kalau ada di apotik obat menahan marah, sudah habis diborong. Tidak ada obatnya kecuali yang pertama adalah orang yang menginfakkan baik di waktu lapang maupun sempit. Setelah dia bisa menahan marah, dia bisa memaafkan kesalahan orang. Biasanya kalau minta maaf mudah, tapi untuk memaafkan itu sulit. Sudah sakit, hatinya sakit. Sebaik apa kita sama dia, sudah kita berbuat baik seperti ini, kita bantu dia, kita tolong dia, tiba-tiba dia jahat sama kita, pokoknya sakit, katanya sakit, tidak ada maaf bagimu, tidak ada maaf sampai kiamat, nggak bakal kemaafkan. Nah ini, tapi bagi orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dia bisa gampang. Tapi yang ketiga adalah wal afin annas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Kalau kita banyak berbuat baik, Allah akan cinta. Kalau Allah sudah cinta, makhluknya akan cinta kepada kita. Kan saya. Syaratnya tadi adalah orang yang berani mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit. Ada lagi di ayat yang lain, baik senang maupun susah. Ada lagi di ayat yang lain, baik terpaksa maupun sukarela. Terpaksa, sukarela, keluar. Senang, susah, keluar. Lapang, sempit, keluar. Nah ini berarti penting, sangat penting sekali kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah kita itu. Jangan sampai kita kipangan KB, dapat uang 100.000 di pangan KB. Jadi jangan seperti itu. Ada milik orang lain. Ya mudah-mudahan dengan pengajaran kita yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Yang belum jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.